Memang saya banyak belajar daripada orang-orang yang hebat, seperti misalnya Josh Muller. Dia pernah mengisahkan suatu hari dia mengalami panas yang berat, tepat pada hari Minggu. Dan dia sudah siap-siap kalau misalnya dia tidak mampu berkhotbah, dia akan berkata kepada penatua untuk menggantikan dia. Tapi dia datang ke gereja, dia duduk di tempat konsistori, dia berkata-kata kepada mereka, siap-siap kalau misalnya nanti saya nggak kuat, maka kalianlah yang akan menggantikan saya. Ternyata dia paksakan di ibadah pertama untuk berkhotbah sampai selesai. Kemudian berikutnya menunggu ibadah yang kedua, dia kembali lagi berkata kepada penatua, siap-siap kalian. Nanti kalau saya tidak mampu, tidak sanggup, nanti kalianlah yang berdiri. Tapi pada waktu yang tepat harus berdiri di mimbar, dia paksakan lagi, ternyata sukses. Dan ketiga kali juga hal yang sama. Dan memang banyak hamba Tuhan teladan juga yang memberitahukan bahwa ya jangan cengeng dengan hidup ini. Semasa kita mampu melakukan hal yang terbaik, dan lakukanlah untuk Tuhan. Karena kesempatan seperti ini tidak terulang lagi. Ada kesempatan memang kita malas sekali untuk berdoa, padahal waktu itu adalah kesempatan yang memang paling penting untuk berdoa. Malas sekali pergi ke gereja, padahal mungkin itu terakhir kali kita harus datang ke gereja. Malas sekali untuk pelayanan, mungkin itu terakhir kali kita harus pelayanan. Maka kesempatan yang diberikan Tuhan pada kita jangan kita lewatkan. Mungkin saja itu waktu yang terakhir. Maka orang selalu berkata, anggaplah hari ini adalah hari yang terakhir kita, sehingga kita boleh menyelesaikan hari ini dengan suatu tanggung jawab yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, hari ini kita bahas prinsip penting dalam pernikahan Kristen. Itu merupakan eksposisi kita 1 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai 16 tentang perkawinan. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. 1, 2, 3. Tetapi mengingat Allah yang pergaulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas suaminya sendiri, tetapi suaminya, demikian pula suami tidak berkuasa atas suaminya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu dapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan padamu sebagai pelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi pada orang-orang yang tidak kawin, kepada jantan, aku mengajar, supaya dapat mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu sebagai istrinya, dan istri yang tidak beriman itu sebagai suaminya. Andai kata demikian, saya anak adalah anak benar, tetapi sekarang mereka adalah anak khusus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal yang demikian, saudara atau saudari tidak terikat.
tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimana kau mengetahui, hai istri, apakah kau tidak akan memaafkan suamimu? Atau bagaimana kau mengetahui, hai suami, apakah kau tidak akan memaafkan istri? Kalau kita perhatikan dalam bagian ini merupakan sesuatu hal yang penting. Kenapa penting? Karena ada 3 hal yang sangat ekstrim yang berkembang di jemaat Korintus. Yang pertama adalah ada suatu pesan yang salah sebetulnya, yang menganggap bahwa orang harus menikah. Jadi ini suatu kesalahan yang sangat ekstrim, yang sangat fatal. Jadi isu di Korintus itu berkata bahwa pernikahan adalah suatu keharusan. Kalau tidak menikah maka dianggap aib. Dan berarti bahwa ya kalau nggak menikah berarti Tuhan tidak berkenan. Dan memang budaya timur seperti kita ini, seorang seakan-akan kalau sudah dewasa itu diharuskan untuk menikah. Dan kita menganggap kalau nggak menikah itu sesuatu yang tabu, atau sesuatu yang memalukan, atau sesuatu yang dianggap ada sesuatu yang kurang lengkap. Bahkan kita memandang aneh orang yang tidak menikah. Dan ada pemahaman yang seringkali muncul, orang tidak menikah karena tidak laku. Bahkan ada orang tua merasa malu kalau anaknya tidak menikah. Nah, itu pemahaman-pemahaman yang juga berkembang di gereja Korintus. Sehingga orang berpikir bahwa kalau orang dah dewasa, baik itu laki-laki maupun perempuan, dia harus menikah. Nah, nanti kita perhatikan pandangan Alkitab bagaimana. Kemudian pandangan yang kedua yang salah adalah orang yang betul-betul mengasihi Tuhan, menurut pandangan itu, bahwa kalau ia mau mengabdi kepada Tuhan, dia mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka dia harus menjadi seorang yang meninggalkan pernikahan meskipun dia sudah menikah. Nah, ini pemahaman yang aneh lagi. Jadi misalnya ada seorang yang sudah menikah, dia harus meninggalkan pernikahan dia hanya demi untuk melayani Tuhan supaya kelihatannya lebih baik, lebih kudus, dan lebih agung di dalam melakukan perkara yang rohani. Sehingga tidak heran misalnya, ya kalau Katolik memang mereka tidak menikah, memilih untuk tidak menikah di dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Kemudian yang ketiga adalah pemahaman yang salah ya. Orang yang sudah terlanjur menikah dengan orang yang bukan orang percaya, ada pemahaman berkata harus diceraikan. Karena kalau tidak, dia seakan-akan menjadi orang berdosa, orang yang dikutuk ke Tuhan, orang yang tidak dikenal oleh Tuhan. Nah, bagaimana pandangan Alkitab? Nanti kita akan memperhatikan di dalam bacaan ini. Sehingga kita boleh memberikan suatu pemikiran, mungkin menaruh pemikiran yang benar terhadap pemikiran kita terhadap orang lain. Bahkan memberikan suatu pemahaman pemikiran kepada orang yang mungkin bertanya-tanya kepada kita. Yang pertama yang saya ingin katakan bahwa memang kita tahu bahwa pernikahan adalah sesuatu yang indah, yang agung, yang kudus, adalah suatu lembaga yang dibentuk oleh Tuhan. Dan di dalam Alkitab memang Tuhan berkata bahwa suami atau laki-laki akan mengambil seorang istri untuk menjadi pasangannya, sehingga mereka menjadi satu daging. Nah, itu dalam konsep Alkitab. Di dalam Perjanjian Lama kita menemukan bahwa perkawinan atau pernikahan memang sesuatu yang dirancang oleh Tuhan, yang dibentuk oleh Tuhan untuk kemuliaan namanya dan untuk kebaikan manusia, ya supaya manusia bisa menikmati keagungan, keindahan apa yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan dia. Tetapi tidak menikah pun bukan berarti salah. Tidak menikah pun bukan berarti salah. Nah, dulu saya punya pemahaman yang salah tentang itu. Saya pikir, wah, kalau dia tidak menikah berarti dia melanggar perintah Tuhan dong. Tuhan menyuruh orang harus menikah, harus kawin, karena manusia diciptakan laki-laki dan perempuan. Ternyata kalau kita baca apa yang dikatakan oleh Paulus, maka Paulus menerangkan adalah lebih baik sebetulnya kalau seorang laki-laki itu tidak kawin. Ya tentu bukan titik ya, tentu koma. Tetapi mengingat bahaya percabulan,
Baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Tuhan sudah merancangkan pernikahan supaya orang bisa menikah, mempunyai pasangan, dan juga memperoleh anak atau memperoleh keturunan. Tetapi kalau orang itu pun tidak menikah, itu pun adalah sesuatu yang baik. Artinya bukan sesuatu yang salah dan bukan sesuatu yang dosa di mata Tuhan. Jadi kita harus melihat kenapa kemudian ada orang yang menikah, kenapa ada kemudian orang tidak menikah. Nah, kita harus memperhatikan dalam terang kebenaran firman Tuhan supaya kita tidak salah di dalam memahami apa yang kita lihat dalam realitas kehidupan ini. Nah, saya memulai dari hal yang pertama, bahwa prinsip dalam pernikahan Kristen yang pertama, bahwa orang yang menikah dia harus mempunyai pasangannya sendiri-sendiri. Artinya, baiklah laki-laki itu mempunyai istrinya sendiri atau istri mempunyai suaminya sendiri. Karena Paulus berkata, memang adalah lebih baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin, tetapi mengingat bahaya percabulan, ya karena mungkin orang itu tidak mampu menguasai dirinya, baiklah tiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Nah, ini dikatakan di dalam ayat yang kedua. Dengan kata lain bahwa orang harus mempunyai pasangan, ya pasangannya masing-masing. Dengan kata lain dalam bagian ini Alkitab juga memahami konsep bahwa pernikahan itu adalah monogami, bukan poligami. Dan ini suatu pandangan yang Alkitabiah, suatu pandangan yang sangat jelas yang disampaikan oleh Alkitab dari dulu sampai sekarang. Nah, kemudian mungkin kita bertanya, kenapa ada bapak orang beriman kemudian ada yang poligami? Nah, itu suatu kesalahan. Kalau kita sudah tahu suatu kebenaran, ya tentu kita tidak mengikuti suatu kesalahan itu. Kemudian dalam pandangan ini tentunya bahwa kalau misalnya kita mempunyai suami atau istri masing-masing, artinya kan kita nggak perlu mengganggu suami atau istri orang lain, atau mengganggu orang yang bukan pasangan kita. Artinya kan jelas bahwa saya mempunyai suami, saya mempunyai istri, ya jangan mengganggu suami orang, jangan mengganggu istri orang lain. Ya kalau kita memang mau bersuami atau beristri, carilah pasangan kita yang memang bukan milik orang lain. Nah, ini konsep yang luar biasa yang saya temukan. Bahwa kenapa? Karena ketika orang berpasangan, ketika seseorang menikah, maka mereka sudah dipersekutukan, terikat dalam ikatan suci, diberkati oleh Allah. Mereka menjadi satu daging, satu ikatan yang utuh, yang tidak boleh diceraikan atau dipisahkan oleh apapun, oleh keadaan apapun. Sehingga saya sebut bahwa perkawinan itu adalah suatu hal yang perlu kita hormati. Ketika kita menghargai pasangan orang lain, berarti kita menghargai pernikahan. Tapi ketika kita tidak menghargai pasangan orang lain, kita tidak menghargai pernikahan yang ditetapkan oleh Allah yang suci itu. Sehingga di dalam pernikahan kita perlu menjadi orang yang setia. Setia seumur hidup kita. Sehebat apapun suami kita, kita setia. Atau sekurang apapun suami kita, selemah apapun suami kita, kita tetap setia. Itulah pelajaran dalam suatu pernikahan. Kita mau setia seumur hidup kita. Sehingga kan janji nikah adalah bukan saya setia pada dia, kalau dia selalu sehat, kalau dia selalu kaya raya, kalau dia memiliki ini dan itu. Tapi kita kan berkata bahwa saya akan setia di saat suka dan duka, berkelimpahan, kekurangan, dan di setiap apa yang dia miliki seakan-akan kita mengakui bahwa saya ingin bersama dengan dia. Itulah suatu hal yang indah dalam pernikahan. Maka pernikahan adalah satu sekolah seumur hidup, sekolah untuk setia pada pasangan kita sampai maut memisahkan. Maka hormatilah pernikahan. Yang berikutnya adalah bagaimana kita melayani, saling melayani satu sama lain dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, tetap melayani pasangan kita. Nah, nanti saya akan menyampaikan beberapa kasus-kasus yang saya dengar, yang orang sampaikan kepada saya, yang orang tanya kepada saya.
sehingga kita bisa melihat terang benderang konsep-konsep yang disampaikan oleh Alkitab. Kenapa ini disampaikan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus? Karena memang orang seringkali kalau kita perhatikan ya, sulit sekali untuk setia. Bahkan orang berkata hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, ternyata pun menikah lagi kan. Nah, bagaimana kita memahami kesetiaan itu di dalam konsep yang memang Tuhan atur? Menjadi orang Kristen yang setia itu sesuatu yang mahal, sesuatu yang mahal harganya. Maka kalau ada orang yang menikah sampai selesai, bahkan ada orang yang betul-betul setia, komitmen, setelah pasangannya dipanggil oleh Tuhan dia tetap tidak menikah, itu luar biasa menurut saya. Bukan berarti kemudian setelah pasangan sudah diambil oleh Tuhan tidak boleh menikah, tidak. Tetapi saya hanya melihat konsep kesetiaan yang dimiliki beberapa orang memang mencerminkan bagaimana dia berpikir bahwa saya sudah menikah dengan dia, saya terikat dengan dia sampai kapanpun. Nah, ini kita juga temukan dari orang-orang yang tidak percaya sebetulnya. Banyak orang percaya, orang yang tidak percaya yang sangat-sangat setia. Tapi disayangkan juga banyak orang yang percaya yang juga tidak setia. Gembor-gembor ayat Alkitab bilang ini dan itu, ternyata hari-harinya kita bisa lihat fakta. Tapi kita tidak menghakimi orang lain. Maksud saya adalah kesetiaan itu mahal harganya. Jadi itu diuji oleh waktu. Kemudian melayani pasangan kita apapun keadaannya. Dan ini sesuatu yang mahal juga. Ya, kadang-kadang kita ingin melayani ya kalau dia baik pada saya ingin melayani kalau dia punya sesuatu ini dan itu, kalau dia selalu memperhatikan, mencukupkan apa yang saya butuhkan. Dan kita perhatikan memang pernikahan itu adalah sesuatu yang indah, yang dirancang oleh Tuhan supaya manusia bisa saling mengisi, bisa saling mengasihi, bisa saling bertumbuh di dalamnya. Bahkan mereka bisa saling peduli satu sama lain di dalam kehidupan keluarga. Nah, itu yang pertama, bahwa seorang Kristen harus mempunyai suami atau mempunyai istrinya masing-masing. Jangan memiliki istri orang lain, atau jangan terlalu banyak istri atau terlalu banyak suami, sebab itu tidak sesuai dengan konsep Alkitab. Yang berikutnya adalah suami harus memenuhi kewajibannya terhadap istri. Demikian istri juga terhadap suaminya. Jadi dengan kata lain bahwa suami tidak boleh menahan hak apa yang harus diberikan kepada istrinya menyangkut kebutuhan pasangannya. Ini bisa menyangkut kebutuhan secara rohani, dia sebagai pembimbing, dia sebagai pemimpin. Jadi suami harus menjadi seorang yang memenuhi kewajibannya, menjadi seorang panutan teladan dalam keluarga. Bahkan menjadi seorang pemimpin yang mengarahkan keluarganya untuk dekat dengan Tuhan. Ya, saya senang sekali dengan Yosua. Yosua berkata bahwa kalian pilih beribadah kepada Allah yang mana, tetapi saya dan keluarga saya memilih percaya kepada Tuhan, beribadah kepada Dia. Dia seorang pemimpin rohani yang bukan hanya memenuhi segala kebutuhan jasmani atau segala kebutuhan batin, tetapi dia seorang pemimpin leader yang mengarahkan keluarganya untuk dekat dengan Tuhan. Nah, itu kewajiban daripada seorang pasangan. Kalau misalnya suami lemah, istrilah yang membawa pasangannya untuk dekat dengan Tuhan. Jadi suami istri saling menopang, saling menjaga, saling memenuhi kewajiban untuk bertanggung jawab di hadapan Tuhan secara rohani. Jadi bila ada suami atau istri tidak memenuhi kewajibannya, maka ada sesuatu yang kurang. Bahkan itu adalah suatu, saya sebut, tindakan yang jahat dan tidak bertanggung jawab. Ya, maka kalau mau cari pasangan, carilah pasangan yang mencintai Tuhan, bukan hanya punya harta yang berkelimpahan. Cinta Tuhan, kemudian pasangan yang memang bertanggung jawab, mencukupkan kebutuhan secara jasmani dan memenuhi kebutuhan secara lahir dan batin. Karena saya pernah ditanya oleh satu orang, sebetulnya ada beberapa orang, tapi satu orang ini memang secara serius menanyakan kepada saya, Pak, sampai hari ini kami belum dikaruniakan Tuhan keturunan. Ya, saya tak bertanya, kenapa?
pasangan saya tidak memenuhi kewajibannya terhadap saya, Pak. Kalau tidur, dia tidur sendiri. Ya saya pikir memang karena Tuhan belum memberikan. Ternyata memang suaminya sengaja untuk tidak memenuhi kebutuhan secara batin pasangannya. Ya dalam hati saya, ya bagaimana bisa Tuhan memberikan keturunan kalau misalnya suami dengan sengaja. Bahkan mereka berpisah tempat tidurnya. Ya saya berkata bahwa ya suaminya harus lebih dibawa konsultasi kepada pendeta supaya dia memahami bahwa pernikahan itu bukan berarti setelah menikah itu masing-masing. Setelah menikah, ya kewajibannya adalah ya bersama-sama untuk melakukan hal-hal yang baik dengan tujuan yang baik. Memang ada orang menikah kemudian tidak mau punya anak, yaitu bisnis yang lain. Tapi yang pasti bahwa kalau menurut saya, kalau ada pasangan yang sengaja-sengaja tidak memberikan suatu kewajiban terhadap pasangannya, mungkin kewajiban terhadap pasangannya berupa ekonomi. Ya saya nggak tahu kisahnya, tetapi mungkin ada seorang laki-laki atau istri yang menahan sesuatu terhadap pasangannya, secara ekonomi misalnya. Kemudian membuat suaminya sepertinya melarat. Bahkan seperti seorang pengemis yang menderita luar biasa. Itu sesuatu yang memang menyedihkan dan juga sesuatu yang jahat menurut saya. Ya harusnya ya pasangan saling lah. Meskipun mungkin istri yang pegang uang atau suami yang pegang uang, bukan berarti pelitnya luar biasa sampai-sampai pasangannya menderita. Karena saya pernah dengar beberapa orang yang berkata bahwa suaminya pelit luar biasa, padahal uangnya banyak, sampai istrinya seperti seorang pengemis yang harus meminta-minta kepada suaminya. Nah, ini juga nggak benar. Karena dalam konsep pernikahan Kristen adalah memenuhi kewajibannya terhadap pasangannya itu sesuatu yang lumrah, sesuatu yang baik. Kalau betul kita mengasihi, kenapa kita tahan? Ya sama seperti misalnya kebutuhan batin, kenapa kita tahan kalau kita mengasihi? Ya kalau kemudian menikah terpisah, ya kenapa harus menikah? Jadi Paulus dengan jelas berkata di dalam ayat yang ketiga ini, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Nah ini harus kita ingat. Ya sudah menikah, yang belum menikah, kemudian yang tidak menikah juga kita mengingat hal ini. Supaya apa? Ketika kita berhadapan dengan kondisi-kondisi seperti ini, kita bisa memberikan suatu advice terhadap mereka. Kemudian istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, namun suaminya. Nah, demikian juga sama seperti suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Nah, ini lebih tajam lagi bicara tentang memang sekarang kalau kita sudah menikah, bukan aku, kamu. Bukan dia atau saya, tetapi sekarang menjadi kita. Karena sekarang konsepnya adalah kita sudah dipersatukan di hadapan Tuhan, dan memang sudah bersatu bersama-sama sehingga kita berada dalam satu rumah, kita berada dalam suatu kehidupan yang sama, dengan suatu tujuan yang sama. Nah, sehingga ada seorang berkata bahwa kalau menikah, pastikan bahwa memang visi misi kita sama, mau kemana arah kehidupan kita dalam hubungan dengan Tuhan, di dalam hal-hal secara jasmani, di dalam hal-hal secara batin, bagaimana konsepnya, bahkan mengatur anak bagaimana. Nah, itu sudah harus kita pikirkan dengan baik-baik. Sehingga apa? Sehingga kita tahu bahwa apa yang terjadi pada kita itu bukan itu urusan kamu, tidak. Tapi apa yang terjadi pada kita itu urusan kita. Kita senang sama-sama. Kita susah, ya susah sama-sama. Nah, sehingga nggak ada yang satu senang kemudian satu susah, satu senang kemudian satu menderita. Meskipun faktanya ya kita temukan banyak ada pasangan yang suaminya senang luar biasa, istrinya menderita luar biasa. Atau sebaliknya, istrinya senang luar biasa, suaminya menderita luar biasa. Nah, ini pernikahan yang sangat-sangat luar biasa, menyedihkan. Ya maka kalau kita perhatikan, betapa indahnya misalnya kalau saling mengerti bahwa kita ini sedaging.
Nah, itulah konsepnya. Beberapa kali saya ulangi bahwa sedaging, artinya sudah terikat satu sama lain, tidak terpisahkan. Kita ini sudah menyatu, sekarang saling mengisi, sekarang saling menopang, saling bergandengan tangan, dan kita sudah memiliki satu sama lain. Itu yang dikatakan di dalam ayat yang keempat. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi suaminya, demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri tetapi istrinya. Kemudian kalau ada terjadi satu pertengkaran, perselisihan, kesalahpahaman, ada hal-hal yang tidak pas dalam keluarga. Ya, saya yakin bahwa kita yang sudah menikah, tidak ada pernikahan yang semuanya sempurna, atau bahkan tidak ada yang sempurna ya. Bahkan seorang Billy Graham berkata, saya dengan istri saya cocok di dalam ketidakcocokan. Mereka pernah mengalami yang namanya perbedaan, kesalahpahaman, ya, karena ketika kita menikah dari latar belakang yang berbeda, dari pemahaman yang berbeda, bahkan dari keinginan mungkin yang berbeda, kemudian berusaha disatukan, ya pastilah ada hal-hal yang berbeda yang kemudian perlu kita samakan di dalamnya, sehingga mungkin ada perselisihan, ketegangan, lain sebagainya. Sehingga di dalam bagian ini dikatakan, kalau kita menghadapi situasi yang sulit, yang pertama yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat itu, janganlah kamu saling menjauhi. Menjauhi artinya ya tiba-tiba pergi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu dapat kesempatan untuk berdoa. Jadi tidak boleh seseorang dengan serta-merta menjauhi pasangannya tanpa suatu kesepakatan, tanpa suatu persetujuan, atau tiba-tiba lari, tidak lagi kembali kepada pasangannya, tidak membicarakan kenapa dia pergi, apa maksudnya. Karena dalam bagian ini, ya pernikahan yang bertanggung jawab, memang kadang-kadang kita berhadapan dengan masalah. Ya, saya nggak tahu masalah yang dihadapi. Mungkin masalah ego, masalah keuangan, masalah anak, masalah ini dan itu. Tapi yang pasti tidak boleh dengan serta-merta seseorang menjauhi pasangannya, kecuali kalau ada persetujuan bersama untuk sementara waktu. Misalnya, ya saya perlu ke rumah orang tua saya dulu, saya perlu berevaluasi diri, saya perlu mengoreksi diri, saya perlu menenangkan diri, saya perlu berdoa kepada Tuhan, memohon kekuatan daripada Tuhan atau memohon kehendaknya. Dengan arti bahwa ketika seseorang itu saling menjauhi, maka dia harus mempunyai persetujuan bersama. Kemudian seseorang harus mempunyai waktu untuk apa? Untuk mengevaluasi diri, mempunyai waktu untuk mengubah dirinya, bahkan berdoa kepada Tuhan. Sehingga dikatakan supaya kamu dapat kesempatan untuk berdoa. Tetapi setelah itu dikatakan sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertahan. Jadi jangan sampai waktu kita ada masalah kemudian kita justru pergi kepada orang lain atau cerita kepada orang lain. Nah, itu memberikan kesempatan atau ruang kepada setan untuk menggoda kita. Ya, mungkin kita perlu bertanya kepada orang yang dewasa secara rohani untuk mendidik kita atau mengarahkan kita, supaya memang kita boleh mempunyai keteduhan hati, mempunyai satu konsep, memahami keadaan itu, bagaimana memahami keadaan itu, supaya kita bisa lebih tenang. Memang ada masa-masa kita menghadapi suatu ketegangan yang luar biasa di dalam keluarga. Nah, tapi pada masa-masa seperti itu, ingatlah bahwa hal-hal yang mungkin kita anggap benar itu sesuatu yang konyol, dan itulah yang seringkali beberapa orang alami. Dan kemarin saya nonton Kick Andy, ada seorang bapak yang berderai air mata, dia dengan anaknya yang sudah dewasa. Dia berkata bahwa betapa susahnya dia harus merawat anaknya, menyekolahkan anaknya. Kemudian Adi Noya berkata, kenapa bisa terjadi seperti ini? Menarik jawaban dia adalah,
ini keegoan daripada pasangan. Yang laki-laki ego, yang wanita ego, akhirnya terjadilah perceraian. Yang menderita siapa? Anaknya. Kemudian secara tidak langsung suami istri pun menderita, meskipun mereka terlihat happy, tapi di dalam hati yang paling dalam itu suatu penderitaan yang tidak bisa terobati seumur hidup. Maka saya melihat orang-orang yang sudah bercerai kemudian menikah lagi, ya mereka sebetulnya kasihan, anaknya kasihan, kemudian mereka sendiri pun menderita karena mereka mau balik lagi, sudah sadar, mau tobat, balik lagi pada pasangan, dia sudah punya pasangan. Nah, maka apa yang dikatakan oleh Paulus bahwa kalau terjadi sesuatu yang berat, kita mungkin nggak bisa berpikir apa-apa. Pikirkanlah bahwa ada suatu kesempatan yang diberikan, mungkin kita bisa berpisah untuk sementara waktu, tetapi bukan untuk meninggalkan dia, menjauhi diri sementara dari dia. Tetapi kesempatan ini saya gunakan untuk berdoa, untuk datang kepada Tuhan, memohon petunjuk daripada dia, bahkan kekuatan daripada dia. Jadi janganlah kamu saling menjauhi. Itu dikatakan di dalam ayat ini, supaya kita jangan digodai oleh iblis. Karena bagaimanapun kita adalah manusia yang kalau tidak hati-hati kita bisa jatuh dalam dosa. Nah, kemudian digoda, kemudian kita berzina, atau kemudian kita bercerai, atau kemudian kita lakukan hal yang lain. Dan dikatakan pada berikutnya adalah suami atau istri memang jelas tidak boleh menceraikan pasangannya, karena itu dilarang oleh Tuhan. Kalau ia bercerai, maka konsekuensinya adalah tidak boleh menikah lagi. Tapi faktanya adalah banyak orang Kristen sudah dilarang bercerai, lalu menikah lagi. Ini dua hal yang double yang dilanggar. Padahal Alkitab melarang bercerai. Ini saklek dan ini suatu idealisme yang dinyatakan dalam Alkitab. Tapi setelah orang bercerai, dikatakan tidak boleh menikah lagi karena itu suatu perzinahan. Memang dengan kata lain bahwa Allah menutup pintu rapat-rapat terhadap perceraian, sehingga hal ini dilarang. Tetapi apa yang terjadi? Seringkali orang-orang kemudian dengan remehnya bercerai. Dulu menikah katanya saling cinta, tapi bercerai alasannya apa? Sudah tidak cinta lagi. Saya beberapa kali orang datang kepada saya, orang pikir saya mudah untuk berkata, oh ya oke, kita selesaikan, kita atur, gereja setuju. Oh tidak bisa. Bahwa itu keluarga saya sendiri, saya tidak akan pernah mengizinkan suatu perceraian. Idealisme suatu kebenaran ya kita harus tegakkan. Saya berkata ya harus selesaikan. Kenapa kemudian mau menikah dulu? Kenapa sekarang kemudian mau bercerai? Masalah harus bisa diselesaikan. Kalau masalah ekonomi, kalau masalah misalnya pasangan kasar atau lain-lain, ya kenapa dulu tidak lihat hal itu? Kenapa sekarang sudah mempunyai anak, punya keluarga, punya ini dan itu, kemudian berpikir untuk bercerai? Nah ini, ya ingat bagi kita semua yang sudah menikah, ya ini sekaligus mengingatkan kepada saya, bahkan mengingatkan kepada yang belum menikah. Ingat, kalau mau menikah, carilah pasangan yang terbaik. Jangan sembarangan. Kalau sudah menikah, ingat, tidak boleh bercerai. Dan di gereja kita tidak akan mengatur perceraian. Karena memang ya itulah yang dikatakan oleh Alkitab, tidak ada perceraian ketika seseorang sudah dinikahkan di dalam ikatan kudus di hadapan Tuhan. Ketika kita belajar setia kepada manusia, berarti kita belajar setia kepada Tuhan. Ya kemudian kalau pendeta mengajarkan orang setia, pendeta juga mengajarkan orang supaya apa? Bercerai. Berarti hal yang bertolak belakang dong yang diajarkan. Mengajarkan orang untuk tidak setia, mengajarkan untuk melanggar perintah Tuhan. Nah itu tidak boleh kita lakukan. Sehingga ya kita memahami pernikahan adalah sesuatu yang sakral, adalah sesuatu yang kudus, adalah sesuatu yang mulia.
tidak boleh diceraikan oleh apapun, oleh siapapun. Dan bagian yang berikut, bila seorang Kristen terlanjur menikah dengan seorang yang bukan Kristen atau bukan seorang beriman, karena di konsep yang kita baca adalah seorang yang bukan beriman, itu kita bisa perhatikan di ayat yang ke 12, 14, 16. Kepada orang-orang lain aku bukan Tuhan, katakan kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Kemudian di ayat yang ke 14, karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah anak cemat, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Kemudian ayat yang ke-16, sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Jelas dalam konteks bagian ini Paulus berkata, kalau misalnya seorang sudah terlanjur menikah, ini bukan sebagai posisi sesama orang beriman atau sama-sama sudah percaya kepada Tuhan. Mungkin mereka dulu adalah orang yang animisme atau orang yang belum kenal Tuhan. Kemudian pada waktu itu yang satu sudah percaya, yang satu belum percaya. Atau yang satu kemudian baru percaya. Lalu apakah yang sudah percaya itu boleh menceraikan pasangannya? Jawabannya adalah tidak. Tapi heran sekali ada orang berkata, jangan lagi nikah sama dia, dia bukan orang beriman, kemudian diceraikan. Ada konsep seperti itu. Kemudian mengharuskan menikah dengan pasangan secara beriman lalu menceraikan pasangannya. Atau tadi pemahaman yang ekstrim bahwa karena dia dapat panggilan daripada Tuhan, maka dia berkata kepada pasangannya, saya dapat panggilan daripada Tuhan. Memang kita sudah menikah, tapi sekarang kita bercerai karena saya mengikuti panggilan Tuhan. Itu sesuatu yang salah juga. Jadi, maka bila seorang pasangan yang tidak beriman itu mau hidup bersama, dikatakan janganlah diceraikan. Karena suami atau istri yang tidak beriman dikuduskan oleh suaminya yang beriman itu. Artinya suami yang beriman atau istri yang beriman, dia memperoleh kehormatan daripada Tuhan untuk membawa pasangannya yang tidak beriman itu mengenal Tuhan. Dikuduskan artinya dipisahkan. Tidak secara otomatis, tetapi ini adalah suatu kesempatan. Ya sama seperti misalnya kesempatan bagi kita untuk memenangkan jiwa. Jadi anggap saja jiwa yang menjadi pasangan kita itu adalah tanggung jawab kita. Ya memang tanggung jawab kita untuk menyelamatkan dia, merebut dia dari api neraka. Kalau kita begitu konsen pada keselamatan kita, kita ingin kita semakin bertumbuh melayani Tuhan, mengenal Tuhan, kenapa kita tidak bawa pasangan kita untuk percaya kepada Tuhan dulu? Tapi herannya memang, ini coba kita cek ya, dalam fakta-fakta. Ada orang menikah dengan pasangan yang tidak beriman atau tidak percaya. Kemudian dalam perjalanan waktu, kita menemukan kan, pasangan itu kemudian percaya. Ada yang kita lihat. Saya beberapa kali bertemu dengan orang demikian. Tapi herannya adalah, yang tidak beriman ini justru lebih baik daripada yang beriman. Saya temukan. Bahkan ibu itu berkata, Pak, saya ini percaya jadi orang Kristen, Pak, itu karena suami saya, Pak. Tapi setelah saya percaya, Pak, saya pikir suami saya itu orang baik-baik, Pak. Ternyata enggak. Saya pikir dia rajin ke gereja, Pak. Ternyata enggak. Saya pikir dia rajin pelayanan, Pak. Ternyata enggak. Dia berkata, malah saya lebih daripada dia, Pak. Saya sekarang melayani di gereja, saya menjadi pendoa, lain sebagainya. Ya dengan kata lain bahwa belum tentu ya seorang yang beriman ini adalah seorang yang punya kualitas yang baik. Tetapi Tuhan bisa memakai orang seperti ini untuk membawa pasangannya
mengenal Tuhan dan jauh lebih baik daripada pasangan itu. Ya, dengan kata lain, jangan buru-buru bicara tentang cerai kepada orang yang menikah dengan orang yang belum percaya. Lebih baik kita berkata bahwa ini kesempatan bagi kamu untuk menyelamatkan dia, untuk membawa pasanganmu lebih baik di hadapan Tuhan. Ya, sama seperti perempuan atau wanita. Tetapi bila pasangan tidak beriman itu mau bercerai, kemudian memaksa untuk bercerai, biasanya kalau sudah memaksa mungkin dengan segala cara ingin bercerai, ingatlah bahwa ya biarlah dia bercerai. Nah, itu yang dikatakan pada ayat yang kita perhatikan, ayat 15. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai. Dalam hal demikian saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Nah, ini konsep yang bagus juga, bahwa kalau pasangan yang tidak percaya ini kemudian mau bercerai, memaksa untuk bercerai, bahkan melalui berbagai upaya dia melakukan, ya kita nggak bisa nahan lagi. Tetapi dikatakan biarlah dia, artinya kan ini maunya dia itu, biarlah ia bercerai. Ya, meskipun sebetulnya dia menceraikan kita gitu ya, tetapi ini dia. Apa maksudnya dalam bagian ini? Ini mau menegaskan bahwa perceraian itu adalah tanda hidup orang yang tidak beriman. Memang kalau orang tidak beriman mau berkata bercerai, bagaimana kita mau berkata tidak? Makanya jangan salah menikah. Kalau kita salah menikah, memilih pasangan hidup, orang itu mau berkata bercerai, di dalam agamanya mungkin berkata boleh, jangankan bercerai, boleh punya pasangan yang banyak, boleh. Nah, sehingga Alkitab berkata, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang. Jangan menjadi pasangan yang menikah atau mempunyai pasangan yang tidak percaya. Kenapa dalam hal demikian tidak terikat? Ya karena memang dalam hal ini ya kita bebas daripada perintah Tuhan, dengan maksud ya dia yang meminta suatu perceraian, memang dia seorang tidak percaya, kamu sebagai orang percaya tidak bisa untuk menahannya lagi, ya biarkanlah itu terjadi. Tetapi menarik, ayat Alkitab ini berkata, Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Ingat, ketika terjadi perceraian, itu tidak akan ada damai sejahtera. Padahal Tuhan memanggil kita untuk damai sejahtera. Dengan kata lain, supaya kita menikah dalam damai sejahtera, tidak terjadi perceraian, maka menikahlah dengan orang yang baik, orang yang tepat, orang yang cinta Tuhan, orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan. Jadi dalam bagian ini kita memperhatikan bahwa ya perlu memilih pasangan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang bagian terakhir saya menyampaikan lebih cepat. Bila seorang Kristen memutuskan untuk tidak menikah atau berselibat, ya, kita harus mengingat pandangan ini. Itu bukan sesuatu yang dosa. Karena di dalam ayat yang pertama dikatakan, adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Dengan kata lain, itu bukan sesuatu yang dosa. Dan dengan kata lain juga, manusia tidak diharuskan untuk menikah. Tidak diharuskan, ya. Kalau dia memilih untuk tidak menikah, dia mampu untuk menguasai dirinya, dia tahu panggilannya, ya biarkan tidak menikah. Daripada menikah kemudian tidak tahu tujuan menikah, itu juga tidak baik juga. Namun bila ia tidak menikah, maka harus menguasai dirinya. Dia harus menahan hawa nafsunya. Itu dikatakan di dalam ayat yang ke-9. Dan memang orang yang tidak menikah dikatakan pada ayat yang 7-9 itu adalah karunia yang khas, yang khusus. Kalau nggak tahan, jangan coba-coba. Ini adalah suatu kekhasan, suatu panggilan. Nah, sehingga dalam bagian ini ya pernikahan adalah sesuatu yang istimewa. Tetapi kalau tidak menikah, itu adalah suatu panggilan yang memang mungkin orang itu merasa itu lebih baik, itu lebih mendatangkan sejahtera, itu tidak mendatangkan suatu beban dalam kehidupan dia, dan mungkin membuat dia bisa lebih jauh melayani Tuhan.
Dan ada orang berkata bahwa Paulus kemungkinan dulu pernah menikah, tapi setelah melayani Tuhan dia kemudian meninggalkan pernikahan itu dan dia tidak menikah lagi. Ada kemungkinan juga memang Paulus tidak menikah. Ini berbagai tafsiran. Tapi yang jelas bahwa Paulus berkata lebih baik yang tidak menikah menahan dirinya. Kemudian yang sudah menikah, kemudian pasangannya dipanggil oleh Tuhan, Paulus berkata lebih baik seperti dirinya tidak menikah lagi. Tapi kalau tidak tahan atau tidak mampu menguasai diri, ya lebih baik mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Nah, ini suatu pemahaman yang luar biasa yang disampaikan di dalam Alkitab. Ya, maka dalam bagian ini kita bisa menghargai apa artinya pernikahan, apa artinya kemudian orang tidak menikah, sehingga kita tidak menjadi orang yang punya pemikiran yang negatif tentang hal itu. Karena menikah punya plusnya, tidak menikah punya plusnya. Tapi menikah punya kekurangannya, tantangannya maksud saya. Tapi tidak menikah pun punya tantangannya masing-masing. Namun kita harus ingat, waktu kita menikah tujuannya satu, untuk memuliakan nama Tuhan. Kita tidak menikah tujuannya satu, untuk meninggikan nama Tuhan. Ini tujuannya lebih mulia daripada tujuan yang lain. Sehingga kita bisa menghargai apa yang Tuhan anugerahkan pada masing-masing orang dan menghormati nama Tuhan. Mari kita berdoa.